Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Ketemu kita pada semester ini dalam mata kuliah Filsafat Hukum. Oke, jadi setelah kita membahas tentang silamus dan kontrak kuliah, ini adalah materi pertama kita kuliah di semester ini tentang filsafat hukum. Jadi konten kuliah kita pada hari ini itu topik besarnya adalah pendahuluan. Terdiri dari pembahasan konten kuliahnya manusia dan filsafat, kemudian filsafat umum. Oke, baik, kita bahas satu-satu ya. Oke, tapi sebelumnya mungkin saya rinci dulu. Jadi manusia dan filsafat umum kita akan bahas tentang hidup dan manusia, kemudian B jiwa, kemudian yang C-nya akal, yang ke D-nya itu adalah hati. Kemudian yang E-nya itu adalah hubungan manusia dengan filsafat. Sedangkan filsafat umum itu kita akan bahas tentang pengertian dari filsafat, kemudian ruang besar yang ada di dalam filsafat, jadi seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, dan teologi. Nah, baik Ananda, kita masuk dulu kepada subtopik yang pertama itu adalah filsafat dan manusia. Oke, nah apakah yang dimaksud dengan filsafat? Oke, kita akan kaji dulu. Nah, ketika kita mulai berpikir kira-kira apa yang dimaksud dengan filsafat, sebetulnya pun kita tengah berproses atau melakukan suatu filsafat. Sebelum kita masuk ke sini ya, mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan. Itu yang pertama adalah subtopiknya adalah manusia dan filsafat. Nah, Ananda, kita semua sama-sama mengetahui bahwa manusia itu merupakan makhluk yang membutuhkan makan. Manusia itu butuh bergerak, bernafas, kemudian tumbuh berkembang, pada akhirnya meninggal dunia. Nah, memang itu merupakan kodrat dari manusia. Jadi kita dari kecil lahir, kemudian kita tumbuh besar, ya, kemudian sampai pada akhirnya kita mulai menua dan meninggal dunia. Nah, ini berlaku terhadap semua makhluk hidup, itu pun dengan hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, namun di manakah letak perbedaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan? Itulah ya, manusia itu adalah makhluk yang diberi akal. Jadi karenanya Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu sebagai animal rational atau hewan yang berakal budi, atau bahasa lainnya adalah hewan yang berpikir. Nah, jadi ada dua keberadaan di alam ini. Di alam ini ya, alam semesta yang kita kenal ini hanya ada dua keberadaan, yaitu siapa? Itu adalah orang yang menciptakan, bukan orang ya, tapi pencipta dan juga makhluk ciptaannya. Oke. Nah, cara manusia mengetahui keberadaan dirinya dengan melihat keberadaan manusia sebagai bagian dari alam semesta, dan juga melihat ke dalam diri sendiri bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri manusia. Jadi artinya ketika kita melihat, kita mulai menyadari sekitar kita gitu kan ya, kenapa saya ada gitu. Kalau saya ada berarti kan ada yang menciptakan saya gitu kan ya. Nah, kita melihat bahwa kita ini merupakan bagian dari alam semesta. Benar nggak? Manusia itu adalah bagian dari alam semesta. Di alam semesta ini ada manusia gitu loh. Oke. Nah, di dalam diri manusia itu pun juga ada alam semesta. Sekitar kita dengan alam semesta. Artinya kita dikatakan manusia karena kita hidup di alam semesta ini gitu. Nah, itu yang dikatakan bahwa cara manusia itu mengetahui keberadaan dirinya adalah dengan melihat keberadaan manusia sebagai bagian dari alam. Kita bagian dari alam. Oke, dan juga melihat diri kita bahwa segala sesuatu yang di alam semesta itu ada dalam diri kita. Ya, artinya ketika kita sudah tidak ada alam semesta ini di dalam diri kita, maka kita tidak lagi bisa dikatakan sebagai manusia. Itu dia. Jadi ada hubungan timbal baliknya di sana. Nah, kita bisa melihat diri kita ini sebagai bagian kecil dari alam semesta.
pohon, matahari, bintang, awan, angin, di mana kita berada di dalamnya. Nah, kenapa? Karena kita juga bagian dari alam semesta ya. Nah, sebaliknya kita dapat melihat bahwa dalam tubuh kita itu terdapat juga beragam kehidupan lain di dalam diri kita. Benar nggak? Tubuh kita ini yang hidup itu di dalam diri kita ini banyak loh. Bukan hanya kita yang hidup di dalam diri kita ini, tetapi ada sel-sel juga di dalamnya gitu kan ya. Kemudian ada juga virus-virus baik, bakteri-bakteri baik ya. Nah, seperti itu kan semuanya hidup di dalam diri kita. Oke. Nah, jadi situasi yang dihadapi manusia itu membuatnya selalu bertanya dan menjawab. Nah, hal itu berangkat dari rasa ingin tahu manusia itu untuk mencari kebenaran. Kemudian berangkat dari hal itu, manusia mulai berfilsafat. Artinya manusia itu mulai berpikir, siapa saya sebenarnya? Oke, siapa yang menciptakan saya? Apakah saya ini untuk diri saya saja? Gitu loh. Ternyata di dalam diri kita pun banyak yang hidup di dalamnya kan. Nah, jadi proses kita berpikir itu merupakan inti dari filsafat. Karena memang proses itu berlangsung terus menerus. Jadi filsafat itu dia sebenarnya tidak pernah berakhir. Kenapa? Ketika kita bertanya siapa saya, kita menemukan jawaban, kemudian muncul jawaban lain, muncul jawaban lain, muncul jawaban lain. Jadi ketika satu persoalan itu sudah ditemukan jalan keluarnya, akan muncul lagi pertanyaan berikutnya. Nah, makanya berfilsafat itu ada yang bilang orang berfilsafat itu orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena makin dicari, makin dia sadar bahwa dia bukanlah siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Dia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Gitu loh. Nah, oke. Nah, dimensi kehidupan manusia ini juga begitu, Ananda. Kita sebagai manusia itu kan nggak hanya fisik ya, tetapi kita juga adalah non fisik. Oke. Nah, fisik itu adalah apa yang saat ini bisa kita sentuh. Kita punya mata, hidung, kepala, kaki, tangan, fisik yang lengkap. Nah, yang tidak lengkap itu apa? Itu yang disebut dengan ruh kita ini. Nah, manusia itu adalah perpaduan antara fisik tadi dengan ruh. Itu yang dikatakan manusia. Kalau hanya fisik saja, maka ya kan manusia itu seolah-olah dia adalah seperti robot. Oke? Dia punya tubuh tetapi nggak punya fisik, nggak punya ruhnya, nggak ada jiwanya di dalam. Maka itu bukan manusia. Begitupun sebaliknya, ketika kita hanya punya ruh saja tetapi nggak punya tubuh, maka kita itu adalah arwah. Kan gitu kan ya. Nah, jadi yang dikatakan manusia itu adalah perpaduan antara fisiknya dan juga ruhnya atau non fisiknya. Nah, itu yang dimensi itu yang kita sebut dengan nyata. Nah, dimensi inilah yang membuktikan adanya kedua dimensi tersebut. Jadi ketika kita dinyatakan sebagai manusia, barulah kita ini bisa dikatakan ada gitu. Oke? Ketika fisik tidak punya ruh, ya, maka itu namanya adalah mayat. Ketika ruh tidak punya tubuh, itu namanya adalah arwah. Begitu dia. Makanya dimensi manusia itu adalah perpaduan antara ruh dengan nyawa itu yang disebut dengan kita sebagai manusia. Nyata, dia bisa disentuh, bisa dipegang, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa menalar, bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut kepada jiwa. Oke. Manusia tadi sudah dijelaskan bahwa manusia ini tidak hanya fisik tetapi juga non fisik. Itu adalah tubuh kita, raga, dan jiwa kita atau roh. Nah, tubuh manusia, ini tadi yang saya bilang tadi adalah yang nampak. Nah, bisa kita sentuh. Oke? Nah, di sana terdapat semua organ dan indera yang dengannya manusia berproses, bertumbuh, dan berkembang. Pada sisi lain, manusia memiliki roh atau jiwa yang tidak tampak. Namun inilah sumber hidup manusia. Disinilah terdapat akan adanya hati yang digunakan untuk berpikir dan bereaksi maupun bereaksi terhadap keadaan dirinya dan sekitarnya. Oke, jiwa itu adalah hidup itu sendiri. Jika keduanya berpisah, maka keduanya akan kehilangan fungsi. Itu tadi yang saya bilang. Ketika tubuh tidak punya ruh, maka jadilah dia mayat.
ketika ruh tidak punya tubuh, maka jadilah dia arwah. Kan gitu. Oke. Kita masuk berikutnya itu adalah akal. Nah, akal itu adanya manusia karena adanya akal. Jadi keberadaan akal lah yang membuat kita itu ada. Karena akal itu yang bisa berpikir bahwa aku ada, atau aku berpikir karena aku ada. Jadi sama seperti manusia, akal ini merupakan dui tunggal juga dari tubuh dan roh. Kita bisa memiliki akal karena kita manusia. Kita bisa berpikir karena kita tadi adalah gabungan antara fisik dan juga ruhani. Oke? Nah, makanya kita itu dikatakan berakal. Kemudian Ananda, akal ini merupakan bagian yang penting dalam diri manusia. Kita bisa menyebut orang lain misalnya dengan kata hilang akal, yang berarti bahwa orang itu tidak bertindak tanpa pemikiran. Jadi sering pula disebut dengan ungkapan yang tidak masuk akal untuk hal yang kita pikir tidak mungkin atau hal yang bertentangan dengan hal-hal yang wajar. Lalu timbul pertanyaan, apa akal itu? Apa akal itu gitu? Dan di mana akal itu? Nah, jadi ketika kita mulai bertanya apa itu akal, di mana akal itu? Oke, akal lah yang membuat kita itu berpikir. Akal yang bertanya dan yang mencari jawabannya. Jadi memang secara ragawi, otak yang memproses semua gerakan tubuh, indera yang menangkap setiap keadaan dan situasi yang ada. Misalnya mata juga yang melihat ada lubang di jalan, ya. Lalu otak memerintahkan kaki untuk melompat atau menghindar agar tidak jatuh dan terperosok ke dalam lubang. Nah, pada sisi lain, akal bekerja lebih dalam dan menanyakan, mengapa ada lubang di jalan? Oke, apa isi lubang itu? Nah, dari mana asalnya lubang itu? Bagaimana jika tidak ditutup? Apakah berbahaya? Kalau berbahaya, ya bagaimana cara menutupnya dan seterusnya. Nah, sampai mengusahakan dengan tindakan menutup lubang itu atau mencegah agar tidak ada lagi lubang di jalan yang dapat membahayakan atau merusak keindahan jalan. Nah, itu dikatakan sebagai akal. Jadi akal ini memang merupakan bagian vital bagi manusia sebagai modal kita untuk berjuang hidup. Kenapa? Karena memang dengan akal ini manusia itu dapat mencari tahu siapa dirinya, apa kebutuhannya, kemudian berusaha untuk menggapai tujuannya demi tercapainya akan kesadaran dan akan arti dari kehidupannya. Jadi akal yang menjadikan manusia itu sebagai penjaga sekaligus sebagai penguasa. Nah, akal ini juga berproses dia menurut pengamatan, kemudian pengalaman dan juga kebiasaan. Nah, jadi dalam proses menjadi itulah dimulai dari apa yang tampak oleh panca indera kita, kemudian dimasukkan ke dalam pikiran, kemudian timbul pikiran diikuti oleh kemauan hendak menyelidiki dan perasaan yang timbul, baik senang atau sakit, gembira ataukah kita sedih ketika kita melihatnya, ya, yang menimbulkan pengetahuan atas apa yang dilihat itu. Nah, maka itulah yang dikatakan sebagai akal. Jadi demi berfungsinya akal itu, maka panca indera itu menjadi penangkap gejala atau tanda dari sesuatu yang diamati. Karena akal kita berfungsi. Karena akal kita berfungsi, maka panca indera kita itu menjadi penangkap gejala segala sesuatunya. Merespon dia panca indera kita karena kita ini memiliki akal. Oke, nah memang pada dasarnya dalam diri manusia itu terdapat 3 kekuatan, yaitu apa saja? Akal, kekuatan marah, kekuatan syahwat. Nah, kekuatan akal itu akan membawa orangnya kepada hakikat, menjauhkan dari apa yang disebut dengan perbuatan buruk, tunduk pada hukum, menerima perintah, menjauhi larangan. Jadi tampak olehnya yang baik lalu diikutinya, kelihatan olehnya yang buruk lalu dijauhinya. Nah, itu tandanya orang itu adalah orang berakal. Ya. Jadi memang ya Nanda ya, bahwa akal ini memiliki peranan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bahkan akal itu dapat memikirkan apa yang kadang jauh dari jangkauan indera kita.
imajinasi dan spekulasi tentang segala yang ada atau tidak ada, yang tampak atau tidak tampak. Kadang-kadang akal berpikir menjauhi itu, melampaui itu. Jadi dengan akal itulah kita merenungkan segala kejadian di alam ini. Kita masuk ke topik berikutnya. Topiknya itu adalah tentang hati. Tadi kita udah, manusia sudah, jiwa sudah, akal sudah, sekarang hati. Nah, apa itu hati? Jadi sama halnya dengan akal, hati itu adalah bagian non-ragawi dari manusia dan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan akal. Hati ini adalah tempat kemauan dan rasa dari manusia yang menilai. Bahkan keduanya merupakan teman seiring sejalan yang kadang seirama, namun tak jarang pula dia menimbulkan kontroversi atau berseberangan. Kadang bisa bekerja sama, kadang malah saling menjatuhkan. Nah, ketika hati mampu bekerja sama dengan akal, maka kita nyaman-nyaman saja ya. Tapi ketika tidak, maka kita mulai stres, mulai pusing. Ketika hati tidak sejalan dengan akal. Nah, hati itu adalah tempat bagi segala pertimbangan. Saat akal memikirkan dan merenungkan, hati yang menuntun agar akal ini tidak jatuh dan terjebak atau melenceng dari tujuan utama akal, yaitu bagaimana memikirkan kebaikan dan kemanfaatan dari hasil pikiran. Itu yang diperlukan dengan hati. Jadi sejatinya akal dan hati itu memang harus seimbang. Jika hati yang dominan, maka manusia itu biasanya akan terjebak menjadi orang yang realistis, romantis, melankolis. Nah, kadang-kadang juga bisa jadi konyol kalau kita hanya memperturutkan hati saja tanpa pertimbangan akal. Hati ini akan bertindak berdasarkan pertimbangan rasa saja. Jadi terlalu mengedepankan keyakinan dan kepercayaan, menolak atau menerima kebenaran tanpa mencari pembuktian dan mengabaikan kenyataan yang tampak, itu adalah kerjanya dari hati. Jadi memang hati itu adalah tempat berpusatnya segala keinginan. Jadi pintar-pintarlah kita mengelolanya. Ketika hati dan akal kita seimbang, maka itulah kita dikatakan sebagai manusia yang benar-benar manusia gitu. Tetapi ketika hati saja yang dominan, misalnya sudah yang contoh sehari-hari yang sederhana, misalnya ya, Bu, saya sudah diselingkuhin pacar saya, Bu, udah 3 kali, Bu, terus dia merengek-rengek, kasihan saya balikan lagi, Bu. Nah, itu terlalu mengedepankan hati, maka akibatnya nanti bisa konyol. Akan tetapi ketika kita terlalu mengedepankan akal juga tidak baik. Jadi manusia itu adalah gabungan keduanya. Nah, kalau di dalam situasi seperti itu, mana yang diutamakan, mana yang akan memberikan manfaat untuk jangka panjang bagi kita. Nah, itu ketika hati dan akal sama-sama digunakan. Jadi seimbang dia, mestinya dia seimbang. Kalau tidak seimbang tuh makanya ada yang frustasi, resah, stres, itu karena hati dan akalnya tidak seiring sejalan. Jadi kalau sudah di posisi itu gimana ya, kalian harus memenangkan salah satunya, hati atau akal gitu kan. Nah, yang paling baik itu adalah yang dikatakan manusia itu adalah yang seimbang antara hati dan akalnya. Atau beda-beda dikit lah ya, 60 hati, 40 akal itu masih, atau 60 hati, 50 akal, itu masih dikit-dikit lah bedanya ya. Itu masih lumayan, masih cukup baik lah ya. Mungkin kalian bisa rasakan ya dari pengalaman sehari-hari ya, ketika hati dan akal itu tidak sejalan. Kemudian hubungan manusia dengan filsafat. Jadi memang sering juga kita mendengar ungkapan di masyarakat bahwa filsafat itu merupakan bidang yang membingungkan atau sulit. Ada yang bilang agak aneh, ada yang bilang rumit, sulit dipahami, atau kegiatan bagi orang yang nggak ada kerjaan gitu kan. Nah, jadi pendapat-pendapat yang itu sebenarnya tidak dapat dikatakan benar.
Kenapa? Karena memang selama kita masih hidup secara sadar dan dapat menggunakan pikiran, kemauan, dan rasa kita, maka kita tidak dapat terhindar dari kegiatan berfilsafat. Dan memang senantiasa kita itu berfilsafat dalam kehidupan kita. Nah, jadi Ananda, kesadaran ini bisa kita amati dari cara pandang orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bila ditemukan ada orang yang di dalam hidupnya begitu mengagungkan materi, maka dalam kategori filsafat orang itu dalam hidupnya berpandangan filsafat materialisme. Jika ada yang begitu memandang tinggi kenikmatan dan kesenangan dalam hidupnya, maka itu disebut dengan filsafat hedonisme. Sementara jika seseorang berpandangan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya menaruh kepedulian yang besar terhadap kebebasan individu, maka dikatakan bahwa orang itu berfilsafat liberalisme. Nah, demikian juga jika seseorang dalam pandangannya haruslah memisahkan kehidupan kenegaraan dan kehidupan agama, maka orang tersebut dikatakan berfilsafat sekularisme. Nah, jikalau ada orang yang begitu mengutamakan akal, maka orang itu memiliki pandangan filsafat rasionalisme. Jadi dengan kenyataan demikian, maka sebenarnya filsafat itu cukup mudah sebenarnya untuk dipahami. Nah, jadi bermodalkan akal dan hati yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, itulah manusia mulai mengamati. Kemudian dari hasil pengamatan itu muncul keheranan, kekaguman, dan kebingungan tentang apa yang ada dan apa yang sedang terjadi. Nah, dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan, lalu dari setiap pertanyaan itu menuntut sebuah jawaban. Jadi, kenapa? Karena memang rasa ingin tahu itu yang memerintahkan untuk mencari jawaban. Jadi berawal dari kebingungan, keheranan, dan kekaguman, lantas manusia itu memprosesnya dalam perenungan yang mendalam hingga mendapat suatu dan bertemu dengan hakikat sesuatu, ya. Oke, misalnya ada orang yang sedang pergi melawat ke rumah salah satu tetangganya yang misalnya meninggal nih. Nah, di situ dia melihat bahwa berbagai reaksi dari keluarga. Ada yang merenung, meratapi, ada yang tenang saja, ada yang meninggikan senyum, ada yang khusyuk mendoakan almarhum. Nah, kemudian orang ini bertanya dan mencari jawaban untuk mengetahui apa sih sebenarnya terjadi tentang apa yang dilihatnya. Kemudian ia berpikir dan mendapat kesan pertama bahwa kehidupan di dunia fana ini hanya sekedar tipuan dan persinggahan sementara saja. Jadi kematian itu adalah jalan pulang yang telah ditentukan kapan dan di mana terjadinya. Nah, lalu untuk apa orang itu meraung dan meratapi nasib? Mungkinkah karena terlalu dalam cintanya orang tersebut, orang yang meninggal, atau karena ia merasa kehilangan orang yang mengayominya, mengasihi, memelihara dirinya? Kemudian kita berpikir lagi, mengapa ada yang tersenyum? Mungkin karena memang ia memikirkan akan menerima sejumlah warisan yang ditinggalkan si orang meninggal. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tenang, yang khusyuk misalnya? Nah, apakah mereka tidak peduli atau pasrah? Oke. Jadi kemudian si pelawat pulang dengan 1000 tanda tanya, dan kemudian juga dia mencari-cari jawabannya. Yaitu dikatakan bahwa di sana seseorang itu atau orang yang melayat itu sedang berfilsafat. Oke. Nah, kemudian Ananda, kita masuk ke filsafat umum. Jadi kita lihat dari segi istilah dan pengertian. Kata filsafat itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, itu adalah filosofia, dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya adalah kebijaksanaan. Jadi ada juga yang bilang filsafat itu secara istilah itu artinya adalah cinta kebijaksanaan. Nah, kemunculan filsafat ini ada pada abad ke-5 sebelum Masehi, jadi merupakan pendobrakan terhadap zaman mitos. Jadi filsafat itu kan tadi karena dia merupakan proses berpikir, ya, maka filsafat itu dikatakan sebagai mother of science atau ilmu dari seluruh pengetahuan yang ada. Jadi apapun pengetahuannya, induk besarnya itu adalah filsafat, karena kita berpikir, ya, makanya lahirlah ilmu, macam-macam ilmu, termasuk salah satunya itu adalah ilmu hukum.
Oke. Nah, filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi yang berasal dari bahasa Yunani. Jadi kata ini terdiri dari kata philein yang berarti cinta atau love, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan ya. Love wisdom dalam arti sedalam-dalamnya. Oke. Nah, seorang filosof atau filosofer adalah pencinta, pendamba dan pencari kebijaksanaan. Oke. Jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia, filsafat itu menurut WJS Purwadarminta dikatakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, azas-azas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Kemudian Plato ini menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Jadi bagi Aristoteles, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis, sedangkan Plato menyatakan bahwa itu merupakan ilmu pengetahuan tentang hakikat atau adanya segala sesuatu. Oke. Kemudian Bertrand Russell menyatakan bahwa filsafat adalah tidak lebih dari satu usaha untuk menjawab pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi secara kritis dalam arti kata setelah segala sesuatunya diselidiki, problema-problema apa yang dapat ditimbulkan. Nah, setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Jadi Bertrand Russell menyatakan bahwa filsafat itu nggak hanya sekedar kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari gitu, tetapi pengetahuan yang digali dan terus digali. Oke, kemudian menurut Eberling ya, bahwa filsafat adalah pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Oke. Kemudian Karl Popper berkata, saya rasa kita semua mempunyai filsafat dan bahwa kebanyakan dari filsafat kita itu tidak bernilai banyak. Saya kira bahwa tugas utama dari filsafat itu untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis. Filsafat mana yang dianut oleh berbagai orang secara tidak kritis. Kemudian Immanuel Kant merumuskan filsafat itu menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu adalah metafisika, etika, agama, kemudian antropologi. Jadi apa yang kita ketahui disebut dengan metafisika, apa yang seharusnya dilakukan disebut etika, sampai di mana harapan kita disebut dengan agama, kemudian hakikat manusia disebut dengan antropologi. Nah, berikut ruang besar dalam filsafat. Jadi ada ruang ontologi, epistemologi, ya, aksiologi, dan teologi. Nah, jadi ontologi ini berasal dari bahasa Inggris, ontologi. Jadi meskipun akal kata ini berasal dari bahasa Yunani, ontos, ya, ada keberadaan, dan logos yang artinya studi atau ilmu tentang. Nah, jadi ontologi ini adalah mempersoalkan segala sesuatu yang ada atau keberadaan yang konkret. Jadi apakah segala sesuatu itu ada? Konkret nggak keberadaannya? Maka itu disebut dengan ontologi. Oke, Nanda. Nah, jadi dalam ontologi itu juga dikenal beberapa ilmu ya. Di antara mungkin saya jelaskan dulu ya, ontologi secara lebih gamblang ya. Jadi memang ontologi ini merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang membahas keberadaan sesuatu yang konkret. Nah, jadi yang dimaksud dengan konkret itu adalah misalkan misalkan seseorang gitu ya berada di dalam gua yang gelap tanpa ada penerangan. Oke, atau kita lah, misalnya saya atau kamu gitu ya, berada dalam gua yang gelap tanpa ada penerangan, maka orang itu bertanya, apakah saya ada? Karena tidak terlihat, lalu mungkin kita bisa merasakan keberadaan diri kita itu. Kemudian
kita bergerak ke depan menginjak sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada saat kita menyentuhnya. Lalu ketika menyalakan korek api, di situ ada api yang disusul ada cahaya. Saat itulah kita ada secara konkret. Jadi seperti contoh sebelumnya, arti ada itu pada titik nol sebelum bergerak dan saat berhenti. Itulah yang disebut dengan ada. Jadi ontologi ini mempertanyakan ada itu sebagai sebuah esensi, bukan proses adanya. Contoh sederhana, adanya tabrakan mobil pada saat bertemunya momentum mobil yang satu dengan yang lainnya. Nah, pada momentum itu ada tabrakan. Sebelum keduanya bertemu, belum ada tabrakan. Nah, ontologi itu tidak mempersoalkan mobil yang satu dari utara dan mobil yang satu lagi dari selatan. Ontologi itu mempertanyakan titik tabraknya. Jadi hakikat segala sesuatu itu terletak pada adanya. Ada enggak itu kejadian itu? Itu disebut dengan ontologi. Jadi yang konkret, yang ada, yang benar-benar ada dia gitu loh. Oke, jadi hakikatnya itu adalah realita. Oke, artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya, keadaan sebenarnya, bukan sesuatu yang sifatnya sementara. Oke, nah, kemudian dalam ontologi itu ada ilmu metafisika umum. Itu mempelajari apakah sesuatu itu, jadi apa dia, ya. Kemudian penggolongan keberadaan sesuatu, kemudian sifatnya. Kemudian kalau metafisika khusus ada yang disebut dengan filsafat alam, filsafat manusia, dan yang ketiga itu adalah filsafat ketuhanan. Kemudian berikutnya ada lagi epistemologi. Nah, istilah epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yang merupakan hasil padanan dua kata, yaitu adalah episteme dan logos yang berarti adalah pikiran. Jadi teori atau ilmu juga. Jadi epistemologi itu berarti pikiran atau teori tentang pengetahuan. Jadi epistemologi ini merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi jika kita melihat jembatan, misalnya jembatan Ampera di Palembang, nah kita ingin tahu bagaimana jembatan Ampera itu ada, maka kita perlu menyelidiki ke tempat jembatan itu. Nah, kita akan pergi ke jembatan itu melihat fondasinya, mencari tahu bahan-bahannya, bagaimana struktur bangunan itu, panjang jembatan itu, kedalaman Sungai Musi, lebar Sungai Musi hingga aspal dan beberapa kekuatan jembatan itu untuk menahan goncangan dan kendaraan yang akan melintasinya. Nah, jadi epistemologi itu menyelidiki tata cara mendapat atau menjadikan kebenaran akan suatu pengetahuan. Jadi cara mendapatkan pengetahuan itu dengan mengerahkan segenap akal, daya pikir melalui indera, pertimbangan, hati, dan pengamatan. Jadi memang epistemologi itu dalam filsafat terangkai pada logika, dialektika, filsafat, ilmu dia. Oke. Kita masuk kepada aksiologi. Nah, baik Ananda, apa itu aksiologi? Oke. Jadi aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan tentang nilai dia. Jadi persoalannya adalah tentang hakikat dari nilai itu. Oke, jadi nilai itu apa sih sebenarnya? Nilai itu adalah sifat yang melekat. Jadi maksudnya begini, menyelidiki sikap tindak atau perbuatan manusia apakah itu dikatakan baik atau tidak baik. Nah, itu kan nilai. Jadi nilai itu dapat diartikan sebagai bagian dari filsafat yang memperhatikan masalah baik dan buruk, benar dan salah, etis atau tidak etis perilaku seseorang. Nah, jadi aksiologi itu menyelidiki sikap tindak dan perbuatan manusia dalam kehidupan dari sudut pandang nilai dan keindahan hasil budaya dari cita rasa manusia dalam seni. Nah, aksiologi ini juga dibedakan atas filsafat tingkah laku yang kita sebut dengan etika, kemudian seni itu disebut dengan estetika. Oke, kita masuk kepada berikutnya, bagian dari filsafat yang berikutnya itu disebut dengan teleologi. Nah, apa itu teleologi?
Jadi Ananda setelah mencari hakikat keberadaan tadi dalam ontologi menggunakan jalan epistemologi serta mendapatkan arti nilai suatu pengetahuan melalui aksiologi, maka filsafat mencapai tujuannya pada teleologi. Nah, jadi dicermati dari makna etimologi, teleologi terdiri dari dua kata, itu teleo yang berarti tujuan dan logos yang artinya ajaran. Nah, perenungan filsafat mendapatkan tujuannya pada arti eksistensialismenya, fenomenologi, nihilisme, dan kesatuan dari akadnya. Kesatuan dari tekad. Bukan akad ya, kesatuan dari tekad. Oke, Ananda. Nah, jadi bagaimana dengan kajian-kajian filsafatnya? Jadi kelompok pertama yang ini sudah tadi ya, secara garis besar ini sudah saya ceritakan tadi, metafisika dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan. Ini mohon maaf ya, slide-nya masih ada sedikit. Kalau di slide-nya di sini, saya bikin di pendidikan kewarganegaraan belum diganti maksudnya. Oke, saya pakai template mata kuliah pendidikan kewarganegaraannya punya saya gitu ya, tapi belum diganti penulisannya. Jadi di sini kita membahas tentang filsafat. Oke, baik Ananda, kita cukupkan dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.